Setiap individu memiliki potensi besar yang bisa dikembangkan untuk mencapai impian dan tujuan hidup. Namun, tidak semua orang memiliki pemahaman yang jelas tentang bagaimana cara mencapai potensi terbaik mereka. Salah satu alat yang paling efektif dan sederhana untuk membantu kita mengenali kekuatan dan kelemahan, serta merencanakan langkah-langkah pengembangan diri adalah dengan analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan singkatan dari strength, kekuatan, weakness, kelemahan, oportunis, peluang, dan traits, ancaman. Bisa menjadi alat yang sangat bermanfaat dalam pengembangan diri, memahami apa yang diperlukan, dan mengenali peluang yang dimanfaatkan untuk meraih kesuksesan. Dalam materi ini, kita akan membahas tentang mengapa analisis SWOT sangat penting untuk mengembangkan diri, dan bagaimana cara menggunakannya secara efektif untuk mencapai tujuan hidup. Setiap orang pasti ingin memiliki hidup yang lebih baik, karir yang sukses, dan hubungan yang harmonis. Namun, untuk mencapai semua itu, kita perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang siapa kita, apa yang kita inginkan, dan bagaimana cara mencapainya. Menurut The World Economic Forum 2020, keterampilan yang paling dibutuhkan di dunia kerja adalah keterampilan yang terus berkembang, seperti kreativitas, kemampuan beradaptasi, pemecahan masalah, dan komunikasi efektif. Artinya, untuk dapat bersaing di dunia yang semakin kompetitif ini, kita harus terus mengembangkan diri dan belajar. Namun, pengembangan diri bukanlah proses yang dilakukan sembarangan. Diperlukan strategi yang matang untuk melangkah ke arah yang tepat. Disinilah analisis SWOT sangat penting. Analisis ini membantu kita menilai diri secara objektif dan memetakan langkah-langkah konkret untuk pengembangan diri. Analisis SWOT adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi 4 faktor utama dalam diri kita. Satu, kekuatan atau strengths. Apa yang kita kuasai dengan baik dan apa yang menjadi keunggulan kita. Dua, kelemahan atau weakness. Apa yang menjadi kekurangan kita serta apa yang perlu kita perbaiki. Tiga, peluang atau opportunis. Apa saja kesempatan yang ada di sekitar kita yang bisa kita manfaatkan untuk kemajuan. Empat, ancaman atau threats. Apa saja hambatan atau tantangan yang dapat menghalangi kita dalam mencapai tujuan. Dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan kita, serta peluang dan ancaman yang ada di sekitar kita, kita dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan terarah untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Untuk memulai pengembangan diri dengan menggunakan analisis SWOT, ada beberapa langkah yang bisa kita ikuti. Langkah-langkah ini mudah dipahami dan bisa diterapkan oleh siapa saja, dari kalangan pelajar hingga profesional. Yang pertama, menilai kekuatan diri. Langkah pertama dalam analisis SWOT adalah mengidentifikasi kekuatan diri kita. Kekuatan ini berupa keahlian, sifat pribadi, atau kemampuan yang kita miliki. Misalnya, apakah Anda memiliki kemampuan berbicara di depan umum? Atau apakah Anda memiliki keterampilan teknis yang unggul di dalam bidang tertentu? Atau mungkin Anda memiliki kemampuan untuk bekerja di bawah tekanan dan sangat baik. Contoh kekuatan, kemampuan komunikasi yang baik, keterampilan manajerial yang solid, kreativitas dan inovasi, serta kepemimpinan dan kemampuan untuk memotivasi orang lain. Mengapa hal ini penting? Dengan mengetahui kekuatan yang Anda miliki, Anda bisa memanfaatkannya untuk meraih tujuan yang lebih besar seperti mengembangkan karir atau mencapai impian pribadi, serta kekuatan ini adalah pondasi yang akan membantu Anda dalam mencapai setiap langkah menuju sebuah kesuksesan. Dua, menilai kelemahan diri. Setelah mengidentifikasi kekuatan, langkah berikutnya adalah menilai kelemahan diri. Kelemahan bisa berupa keterampilan yang kurang dikuasai, kebiasaan buruk, atau bahkan sikap yang tidak mendukung kesuksesan. Contoh kelemahan seperti kurangnya percaya diri, manajemen waktu yang buruk, kemampuan analisis yang masih lemah, serta ketergantungan mengambil keputusan dengan orang lain. Mengapa hal ini penting? Menilai kelemahan diri sangatlah penting karena dengan mengetahui kelemahan kita bisa mulai mengerjakan area tersebut dan mengubahnya menjadi kekuatan. Mengabaikan kelemahan bisa menjadi penghalang besar untuk berkembang. Misalnya, jika kita tidak bisa mengelola waktu dengan baik, kita akan kesulitan mencapai tujuan dalam waktu yang efisien. Tiga, menilai peluang yang ada. Setelah mengenal kekuatan dan kelemahan diri, kita perlu memahami peluang yang ada di sekitar kita. Peluang bisa berasal dari banyak faktor eksternal seperti perubahan pasar, tren teknologi, atau kesempatan karir yang terbuka. Contoh peluang seperti tren pekerjaan remote yang berkembang, adanya kursus online yang terjangkau untuk meningkatkan keterampilan, serta pembukaan industri baru yang membutuhkan tenaga profesional di bidang tertentu. Mengapa hal ini penting? Dengan mengetahui peluang, kita bisa mengarahkan upaya kita untuk memanfaatkan kesempatan yang ada. Peluang seringkali datang secara tiba-tiba, dan jika kita tidak siap untuk mengambilnya, kita bisa melewatkan kesempatan berharga dalam hidup ini. Empat, mengidentifikasi ancaman yang ada.
Langkah terakhir dalam analisis SWOT adalah mengidentifikasi ancaman atau tantangan yang bisa menghambat kita dalam mencapai tujuan. Ancaman bisa datang dari banyak hal, seperti persaingan ketat di dunia kerja atau perubahan yang cepat dalam teknologi. Contoh ancaman, persaingan ketat di industri tertentu, kemajuan teknologi yang cepat mengubah keterampilan yang diperlukan, serta krisis ekonomi yang mempengaruhi kesempatan kerja. Mengapa hal ini penting? Dengan mengetahui ancaman, kita bisa lebih siap dan waspada. Menyadari potensi ancaman memberikan kesempatan untuk merencanakan langkah-langkah pencegahan atau bahkan adaptasi terhadap situasi yang tidak terduga. Satu, membantu menciptakan tujuan yang jelas dan terarah. Dengan melakukan analisis SWOT, kita dapat memahami apa saja yang perlu kita capai dan bagaimana cara mencapainya. Ini memberikan kita gambaran yang jelas tentang langkah-langkah yang harus kita ambil untuk mencapai tujuan kita, dan memungkinkan kita untuk menetapkan tujuan yang lebih realistis dan terukur. Dua, meningkatkan kemampuan mengambil keputusan. Dengan memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, kita menjadi lebih terinformasi dalam membuat keputusan. Keputusan yang kita ambil akan lebih berdasarkan pada kenyataan dan kondisi yang ada, bukan berdasarkan asumsi atau keinginan semata. Tiga, meningkatkan rasa percaya diri. Ketika kita tahu kekuatan kita dan bagaimana menghadapinya, kita akan merasa lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan. Ini adalah langkah pertama dalam mengembangkan potensi kita secara maksimal. Data menunjukkan bahwa individu yang terus berkembang diri memiliki peluang lebih besar untuk sukses di dunia yang berubah begitu cepat. Menurut World Economic Forum 2020, sekitar 50% pekerja di masa depan akan membutuhkan keterampilan yang baru atau diperbaharui. Sehingga penggunaan analisis SWOT memungkinkan kita untuk selalu siap dengan perkembangan ini. Karena kita dapat mengidentifikasi area yang perlu kita pelajari lebih lanjut dan mempersiapkan diri kita dalam menghadapi perubahan. Analisis SWOT adalah alat yang sederhana namun sangat efektif dalam mengembangkan diri dan mencapai potensi penuh. Dengan menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, kita dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang siapa kita, apa yang perlu kita kembangkan, dan langkah-langkah apa yang perlu kita ambil untuk meraih tujuan hidup. Sebagai individu, sangat penting untuk terus melakukan evaluasi diri secara rutin agar kita bisa tetap relevan dan kompetitif dalam menghadapi dunia yang selalu berubah. Mulailah sekarang dan gunakanlah analisis SWOT untuk mengambil langkah pertama menuju pengembangan diri yang lebih baik.